kembali lagi dengan saya Semratul Usnili Zufia, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kreasi perlengkapan dan pemantasan. Nah, jadi dalam sebuah drama tentunya dibutuhkan properti dan perlengkapan yang baik dan lengkap demi menunjang jalannya cerita dalam sebuah drama. Nah, adapun kebutuhan dari pameran, yang pertama itu ada kostum. Nah, hal-hal yang dibutuhkan dalam kostum itu atau tata busana yaitu terdiri atas pakaian dan aksesoris yang sesuai dengan karakter yang akan diperankan oleh si tokoh. Nah, misalnya untuk karakter perempuan desa dibutuhkan pakaian yang lusuh, pakaian yang cenderung gelap, misalnya seperti biru tua, atau pakaian yang sering dipakai ibu-ibu zaman dahulu dan tanpa menggunakan alas kaki, sendal, sepatu, atau lain sebagainya. Nah, bawahan memakai kain panjang serta menggunakan selendang. Lalu ada yang digunakan itu selanjutnya ada alat rias. Nah, kebutuhan-kebutuhan dasar untuk rias pertunjukan sebuah drama yaitu ada foundation atau dikenal dengan alas bedak dan bedak untuk memberi warna pada kulit. Adapun ada pensil alis untuk menggambar karakter wajah, ada blush on untuk menambah rona yang dapat memperkuat perwatakan, lalu ada lipstick. Nah, kebutuhan lain misalnya ada pomade untuk memberi efek tata rambut yang menggambarkan karakter tertentu. Nah, pasta gigi atau sandwich yang dapat digunakan untuk memberi efek uban yang ada pada rambut. Misalnya seorang tokoh itu berperan sebagai seorang nenek atau kakek yang memiliki rambut yang sudah putih atau beruban. Jadi digunakanlah pasta gigi atau sandwich ini untuk merubah warna rambut. Lalu yang selanjutnya itu ada properti. Nah, jadi penggambaran karakter suatu tokoh itu biasanya diperkuat dengan benda-benda yang dapat menghubungkannya dengan pekerjaan atau kehidupannya sehari-hari. Misalnya untuk seorang tokoh polisi misalnya pasti dia membutuhkan misalnya sepatu PHD, topi polisi, pistol, borgol atau lain sebagainya. Nah, jadi seorang tokoh dokter tertentu misalnya dia juga memerankan tokoh seorang dokter. Nah, dia pasti membutuhkan teleskop, tas dokter, alat pengukur tekanan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kesehatan. Lalu ada kebutuhan untuk pentas. Nah, di sini ada 3 kebutuhan pokoknya. Yang pertama itu ada peralatan musik dan efek bunyi. Nah, untuk mendukung pertunjukan drama, peralatan musik yang dibutuhkan itu alat-alat musik. Misalnya kalau kita mengangkat sebuah drama tradisional, alat musiknya tentu juga alat musik tradisional seperti misalnya gandang, katipung, gamelan, seruling atau lain sebagainya. Nah, fungsi-fungsi alat musik ini tidak selalu sekedar untuk menciptakan ilustrasi musik saja, tetapi diperkuat sebagai penggambaran situasi yang dibutuhkan efek bunyi yang diciptakan dengan alat musik atau alat khusus lainnya. Lalu selanjutnya ada tata pencahayaan. Jadi tata pencahayaan ini digunakan untuk menerangi panggung serta memunculkan suasana tertentu dalam sebuah pertunjukan.
Nah, jadi ada 3 macam, tata cahaya, yang utama atau yang paling diperlukan yaitu ada strip light atau lampu berderet, lalu yang kedua ada spotlight atau lampu memusat, lalu yang ketiga ada floodlight, yaitu lampu tanpa filter. Nah, yang ketiga ada dekorasi atau setting. Jadi dekorasi yang terpenting pada sebuah pertunjukan itu adalah sebuah background. Nah, untuk memberikan nuansa yang netral, biasanya background yang digunakan itu misalnya seperti warna hitam, sebab warna ini tidak memantulkan sinar lampu. Adapun untuk keperluan pertunjukan khusus digunakan pula background yang berwarna putih. Nah, bagian dekorasi lainnya yaitu berupa benda-benda yang disusun sedemikian rupa sehingga menciptakan situasi, atau menggambarkan lokasi tertentu. Lalu yang selanjutnya ada kebutuhan produksi. Nah, jadi kebutuhan produksi ini, lebih ke hal-hal yang di luar pemangkungan atau di luar pertunjukan, karena produksi itu bertugas dalam penggalangan dana, mencukupi kebutuhan dan keperluan, eee eee, sebuah panggung, serta berhubungan dengan sponsorship, tiketing, publikasi, sampai menentukan agenda dan jadwal, dilakukan pertunjukan. Lalu dalam penyutradaraan ada 8 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan nada dasar, seperti menentukan dan memberikan suasana khusus, membuat naskah, gembira melalui, menjadi suara banyolan, mengurangi bobot tragedi yang terlalu berlebihan, dan memberikan prinsip dasar pada naskah. Lalu yang kedua yaitu memilih pemain atau, pen-casting, meliputi casting to type, casting to ability, dan anti-type casting. Yang ketiga ada latihan seperti latihan vokal, olah tubuh, olah pikir, reading, dan blocking panggung. Selanjutnya nomor 4 ada tata teknis pentas. Jadi seperti bagaimana tata ruang, tata lampu, tata musik, tata rias yang dilakukan, dan tata busana. Lalu yang kelima ada menguatkan dan melemahkan scan. Jadi ada adegan yang dibuat oleh sutradara itu sendiri. Lalu yang keenam, menciptakan aspek-aspek laku dengan pendekatan yang lebih, ketat dan fleksibel. Lalu yang ketujuh ada, memengaruhi jiwa pemain, meliputi ada observasi seperti diskusi dan latihan. Lalu yang terakhir ada koordinasi. Nah, jadi koordinasi ini mengumpulkan semua yang terlibat, baik itu para pemainnya, penata setting, penata cahaya, penata, rias dan busana, pemusik, dan produksi untuk tumbuh bersama dalam menyukseskan suatu pertunjukan, yang dilakukan. Eee, Baik, itulah, penyampaian atau penjelasan, mengenai, kreasi perlengkapan, dan pementasan. Baik, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.